Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi adalah suatu perbuatan yang baik yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana dalam kehidupan sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Namun dalam hal memberi ini ada bermacam-macam alasan yang mendorong seseorang untuk memberi. Ada orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan, jadi dia mampu dengan ini atau mengharapkan naden juga terima sebagai imbalan. Ada orang yang memberi karena membalas pemberian dari orang lain, dan juga ada orang yang suka memberi karena didorong oleh hati yang baik, hati yang tiba, serta tulus ikhlas, dan karena orang itu benar-benar memiliki kasih dalam hidupnya. Orang seperti inilah yang diberkati Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop firman Tuhan yang kita telah baca tadi, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus tentang berkat yang diterima ketika seseorang mampu selalu memberi dengan sukacita dan dengan tulus ikhlas yang didasari dengan kasih. Ya, kita tahu kasih yang di dalam firman Tuhan itu salah satu bagian dari kasih adalah suka memberi. Nah, dalam ayat 6 dan ayat 7 berikut ini berisikan tentang nasihat Rasul Paulus tentang cara hidup yang baik adalah suka memberi. Paulus menjelaskan tentang suka memberi ini dengan mengandaikan kepada seorang penabur. Paulus mengatakan seperti seorang yang menabur banyak akan menuai banyak, tetapi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Artinya bahwa setiap orang yang suka memberi sama dengan seorang penabur yang menabur banyak, yang tentunya juga akan menuai hasil yang banyak. Atau dengan kata lain, orang yang suka memberi akan menerima banyak berkat Tuhan, tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau memberi tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Hal ini terjadi pada orang yang suka memberi dengan kerelaan hatinya, bukan dengan paksaan atau bukan dengan hanya mengharapkan imbalan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam ayat 8 sampai ayat 15, ayat ini menunjukkan bahwa berkat yang disediakan Tuhan bagi orang yang suka memberi adalah sesuatu yang pasti, karena Tuhan menggenapi janjinya seperti yang dikatakan dalam ayat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah kebenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu dalam ayat 3 ayat 10. Inilah janji yang pasti bagi orang yang suka memberi dengan sukacita, dan perlu kita ketahui Bapak Ibu yang jemaat bahwa memberi itu dua tempatnya, yaitu kita memberi kepada sesama manusia dan juga memberi kepada Tuhan. Nah, yang lebih ditekankan oleh Nabi Mayat ini adalah pemberian kita kepada Tuhan melalui persembahan persetuhannya. Sehingga sekali lagi ketika seseorang itu mampu memberi dengan sukacita kepada sesamanya manusia dan terlebih kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya kepada orang itu. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop firman Tuhan ini
Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Allah telah menyediakan segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani bagi orang yang suka memberi. Rasul Paulus mengatakan demikian karena ia percaya bahwa Allah yang menyiapkan segala berkat itu. Sehingga Paulus mengatakan ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran imanmu. Itu yang disampaikan Rasul Paulus dalam sebuah pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop firman Tuhan ini, ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus, ialah yang pertama, kita sebagai umat-umat Tuhan diajak untuk senantiasa kita suka memberi, baik memberi kepada sesama kita manusia, terlebih memberi kepada Tuhan. Karena orang yang suka memberi diberkati Tuhan. Yang kedua, berkat bagi yang suka memberi itu sudah disediakan Tuhan, sehingga kita tidak akan menderita kerugian ketika kita memberi, tapi justru keberuntungan yang kita akan dapatkan karena Tuhan akan melipat gandakan berkatnya dalam kehidupan kita ketika kita mampu memberi dengan sukacita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian jemaat, sekali lagi dalam membangun kehidupan kita sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk yang mengenal Tuhan, marilah kita selalu menjalin hubungan yang baik, baik kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan, dengan suka memberi yang didasari dengan kemurahan hati, didasari dengan kasih, karena berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita jika kita mampu selalu melakukan pemberian baik itu kepada sesama kita maupun kepada Tuhan sebagai sumber berkat bagi kita semua. Demikian perenungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.